Nah, hari ini aku akan menjadi host IG Live kali ini yang membahas soal pentingnya bermain untuk anak. Aku akan mengundang teman lamaku, yaitu Anastasia Satrio. Anas adalah seorang psikolog anak, lulus dari S1 Psikologi Atmajaya dan juga S2 Psikologi Klinis Anak Universitas Indonesia. Anas juga merupakan seorang play therapist. Nah, sekarang kita invite aja ya Anas ya. Kemarin Anas bilang, ini pertama kali live sama Kejora. Iya juga ya, selama ini aku yang di-invite sama Heeh. Anas. Hai Ya Gia. udah Nas. Oh iya nih, kelihatan. Halo Tante. Iya, jadi kita hari ini mau bahas soal pentingnya bermain. Aku kasih judul bermain Mm-mm. pekerjaan utama anak gitu, Nas. Jadi Iya. sebenarnya Mm-mm. Kejora ini bikin live bulan November ini topik besarnya Mm-mm. tiga hal yang penting buat anak, yaitu sebenarnya penting juga sih buat kita ya kan, tidur sama Mm-mm. makan itu kan memang penting ya buat manusia. Cuma kalau Mm-mm. bermain itu kan sebenarnya penting banget nih buat anak ya, soalnya apa ya, kayak dengan bermain kan katanya bisa makin pinter gitu, Nas. Bener nggak tuh, Nas? Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih bermain itu penting buat anak gitu? Iya. Oke, kenapa bermain itu penting buat anak? Mm-mm. Karena bisa dari jawaban receh sampai jawaban yang advance nih. Teman-teman mau jawaban Coba-coba yang mana gimana? dulu? Coba yang receh dulu, habis itu Kalau yang advance. iya, kalau yang receh itu kenapa bermain itu penting buat anak? Emang mereka mau ngapain lagi selain bermain gitu? Iya sih bener. Kalau dia lagi tidur, dia nggak anak-anak nggak bermain kecuali pas mereka lagi tidur. Terus segala hal tuh buat anak kenapa disebutnya tuh bermain, bukannya belajar dan malah lebih tepatnya bermain sambil belajar karena kebayang nggak sih kalau kita tuh melihat dunia kayak anak. Pernah ngebayangin nggak Bapak Ibu dan teman-teman di sini ngebayangin jadi anak kecil itu tuh kayak gimana sih? In terms of kalau kita kayak beli laptop atau HP yang baru, belum ada banyak pemrograman atau gak ada pemrograman sama sekali, terus kita ngelihat dunia, lihat gelas aja tuh rasanya takjub banget, hah bisa ada air dalam gelas, kita lihat lampu, lihat cahaya tuh takjub, lihat rumput takjub, itu yang dialamin anak-anak. Mungkin mirip kalau kita kenapa kita juga seneng liburan ke luar negeri gitu ya teman-teman, kan kita ngeliat dunianya berbeda, oh transportasinya beda ya sama yang kita lihat di Jakarta atau di kota-kota tempat kita tinggal, oh di sini tuh makanannya gini ya, jadi ngelihat dunia tuh dalam sense of wonderment, itulah yang dialami oleh anak-anak. Jadi kenapa disebutnya beraktivitas tuh bermain, karena everything is a new things, every day is a new day, dan setiap hal yang mereka lihat tuh mereka ngeliatnya kayak, bahkan pernah nggak lihat anak bayi yang kayak mereka ngeliat tangan mereka sendiri aja bisa kayak, wah aku punya tangan gitu. Jadi nggak ada hal yang receh buat anak karena semuanya tuh mereka lihat dalam sense of wonderment, penuh dengan rasa takjub dan keingintahuan. Itulah yang disebut kenapa itu disebutnya bermain. Lalu yang secara lebih advance-nya dari segi neuroscience-nya itu ternyata kalau dari penelitian neuropsikologi tentang perkembangan otak manusia, jadi kalau anak itu lagi bermain karena seneng ya, emosinya kan happy ya pas bermain itu kalau sinaps-sinaps di otak atau kabel-kabel yang nyambung di kepala anak itu tuh kayak langsung nyambung gitu loh. Bahkan sampai ada quotes, bahkan Albert Einstein juga bahwa anak-anak itu dia butuh waktu belajar tuh lebih lama dengan 20 kali bermain itu sama dengan belajar 3 tahun gitu. Jadi sinaps di otak yang bergabung, yang nyambung ketika mereka bermain, ketika mereka joyful dan enjoy, itu tuh sinaps-sinaps yang bergabungnya cepet, dan sinaps-sinaps yang cepet berkoneksinya ini nanti yang di usia 5-7 tahun ke atas yang diperlukan untuk kegiatan belajar akademis. Jadi kalau mau anaknya nanti lebih pintar, lebih cepet nangkep pas lagi di masa sekolah SD ke atas, ternyata waktu kecilnya itu lebih butuh banyak waktu bermain dibandingin ngeles gitu. Jadi nanti kita juga akan bahas bermain yang kayak apa, karena kan sekarang tantangan kita itu bermain dengan gadget atau karena pandemi sekolahnya di sekolah online. Tapi nanti aku juga mau sharing ada cara-cara bermain ke anak yang itu kita hands on langsung main sama anak, dan di situ nanti dia jadi bisa lebih mengembangkan dirinya. Wah, Stella hilang nih. Oke, kita tunggu dulu ya. Kira-kira dari Moms and Dad, Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini,
Ada nggak yang punya pertanyaan terkait soal bermain dengan anak? Karena walaupun itu anak kita ya, ada nggak sih Bapak Ibu yang ngerasa susah loh buat main sama anak gitu? Saya aja mesti ikut training play therapist gitu ya untuk lebih ngerti cara bermain yang tepat buat anak itu seperti apa. Dan ternyata nggak sama dengan hanya kita duduk nemenin dia di sebelahnya atau kita beliin dia mainan mahal, itu ternyata tidak termasuk dengan mengajak anak bermain. Dan kan bosen loh sebenarnya ngajakin anak bermain karena kita harus nurunin cara kita komunikasi dan ngomong ke anak kecil. Beda kalau kita ngomong sama orang dewasa ya. Ada nggak di sini papa mama, bapak ibu, teman-teman yang ngerasain kesulitan untuk bermain sama anak atau apa sih isu-isu tentang bermain bersama anak yang biasanya menjadi concern? Boleh sharing di sini sambil kita menunggu bentar lagi, mudah-mudahan Dr. Stella bisa ikut bergabung bersama kita. Oke, ada yang bilang suka mati gaya kalau lagi main. Boleh ceritain nggak spesifiknya mati gayanya gimana? Oke, terus ada yang bilang gimana sih cara ngajak bermain anak yang pendiam gitu ya? Kebetulan saya sendiri menggunakan pendekatan terapi bermain atau play therapy ini justru untuk membantu atau melakukan terapi. Kalau terapi itu kan ada dosisnya ya, jadi ada 12-18 sesi terapi untuk anak-anak yang punya selective mutism. Jadi mereka tuh yang benar-benar pendiam banget gitu ya. Nanti kita bisa bilang. Maaf. Tadi Tadi soalnya aku suara sambil kamu. nanya-nanya juga kira-kira kesulitan bermain apa? Iya, aku udah lihat ada yang nanya nih. Maaf ya, semua akunya tadi terputus. Iya, jadi tadi kan Ana sudah Mm-mm. jelasin pentingnya bermain buat kecerdasan anak gitu ya. Nah, Mm-mm. terus paling ini ya aku kasih pertanyaan yang dari list aku dulu, nanti baru kita jawab Mm-mm. pertanyaan yang ada di chat situ. Nah, Iya. kalau misalnya pengaruh bermain terhadap tidur anak tuh ada nggak sih Nas penelitiannya? Iya, ada banget dan ngaruh banget dari pengalaman aku praktek juga. Jadi Mm-mm. bermain buat anak tuh sebenarnya kan macem-macem ya. Ada yang Mm-mm. bermainnya tuh yang diem kayak kita main pakai puzzle gitu kan, main Mm-mm. Lego. Tapi bermain yang pendekatannya juga adalah movement and learning. Bermainnya itu dengan bergerak dan karena bergerak itu otak ke sinaps-sinaps yang tadi jadi nyambung, itu juga sebenarnya dibutuhin bermainnya itu yang pakai tubuh ya yang mereka Hmm. lompat-lompat, manjat-manjat, main Motorik trampolin, kasar ya Nas ya. motorik kasar. Jadi motorik kasar itu stimulasi yang diberikan dengan bermain. Kan akan beda nih stimulasinya kalau kita kasih kayak ala militer ya. Oke, sekarang Hmm. misalnya anaknya Stella kan namanya Gia. Ayo Gia, sekarang lompat 10 kali. Prit, prit. Itu kan jadinya nggak fun ya. Tapi kalau misalnya dia Hmm. lompat atau dia tos, oh iya seneng ya tos. Terus kita misalnya dengan intonasi suara dan ekspresi wajah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, itu akan Hmm. membuat anak rasanya joyful gitu. Nah itu yang Hmm. bermain yang bisa membuat anak tuh pules tidur adalah bermain yang mengeluarkan energinya anak untuk bergerak. Dan ini bukannya untuk menghukum Hmm. anak loh, mengajak anak bergeraknya ini Hmm. enak dengan karena kita punya pemahaman dan tahu bahwa emang anak manusia itu didesain untuk banyak bergerak. Terus abis itu yang Oke. kedua, kalau bergerak itu otaknya tuh justru lebih aktif. Karena kan dia harus bikin, Hmm. kita kan pikir turun tangga gampang ya. Itu buat otak Hmm. anak itu dia latihan. Oh kalau turun ini caranya kaki kiri apa kaki kanan dulu ya. Terus kalau aku Hmm. naruh bola atau lempar bola, itu tuh kayak gimana sih gerakannya yang dia bisa sampai ke tepat sasaran. Ternyata dalam bermainnya tuh banyak sekali stimulasi dan dia kan mikir. Nah, dari dia mikir itu energi dia kepake, jadi biasanya malam tuh jadi lebih pules tidurnya. Gitu. Hmm. Berarti juga Oke. tergantung tipe anak nih. Mungkin Mom and Dad bisa lihat anaknya di rumah, ada nih style yang tipenya sebelum tidur itu justru dia mesti mainnya all out, lompat-lompatan gitu kan. Ada Hmm. anak-anak yang sebelum tidur itu butuh mainnya tuh yang lebih tenang. Mainnya bercerita, terus main sama tubuh orang tuanya naik-naik, terus di cuddling, itu dia baru tidur lebih tenang. Nah, jadi itu kalau dalam istilah sensori yang kita perlu mengenali nih anak kita tipenya itu atau punya 2 anak atau 3 anak 3 tipe juga. Ada yang sebelum Kebutuhannya tidur dia beda lebih ya nyenyak setiap anak. tidur. Kalau dia energinya malah dihabisin, ada yang justru butuhnya lebih tenang. Kurang lebih itu sih sel. Tapi ada Hmm. banget hubungan antara bermain yang tepat dengan kualitas tidur anak. Oke, menarik banget Mas. Jadi tuh bermainnya yang aktif juga yang
membuat mereka happy ya, yang joyful tadi itu gitu kan. Terus Mm-mm. apa Mm-mm. namanya, kebutuhan setiap anak beda. Jadi kayak kalau mau tidur dilihat dulu nih anaknya sebenarnya ada yang Mm-mm. warawiri terus mau ngabisin energi gitu kan. Kebetulan Mm-mm. anakku tuh kalau tidur siang kayak gitu sih, kayak di kasur tuh jalan-jalan dulu gitu. Tapi Mm-mm. kalau mau malam sih dia cuma guling-guling bentar terus tidur gitu. Terus tadi yang aktivitas itu bener Nas, ngaruh, Oh. ngaruh banget sih. Kalau misalnya sekedar Mm-mm. kayak jalan pagi aja, dia tuh habis itu napnya juga lebih pules. Ya emang biasanya juga ini sih tetap straight 1,5 jam gitu. Cuma terus makannya tuh juga Mm-mm. lebih lahap pasti ya, karena kan beraktivitas Iya, membutuhkan energi gitu kan. betul. Mm-mm. Jadi Nah itu ya juga terus, yang jarang dibahas ya kayaknya ya, bahwa bermain itu sangat mempengaruhi kualitas tidur anak, dan bermain itu bisa bikin anak jadi lapar dan jadi lebih pengen makan. Selama ini kita pikir betul. kalau masalah makan anak tuh jejelin makanan apa coba mau ubah menu. Jangan-jangan anaknya yang butuh disalurin energinya ya supaya dia lebih Iya lapar. bener-bener. Mungkin mungkin tuh belum lapar gitu kan. Nah soalnya dengan Heeh. dia kenyang juga itu tidur malamnya juga lebih pules. Makanya tiga hal itu tuh saling berkaitan banget kan satu sama lain gitu. Mm-mm. Terus, nah kita coba masuk ke ini, nah sensory play. Kan sekarang dikit-dikit kita Mm-mm. suka dengar kata sensory play gitu kan. Nah, terkadang tuh Mm-mm. aku melihat ibu-ibu berpikir bahwa sensory play itu main yang kotor-kotor gitu kan. Nah, gimana tuh Mm-mm. penjelasannya? Nah, sebenarnya sensory play itu apa sih gitu dan kenapa dibutuhkan Iya. untuk anak? Oke, jadi sensory play itu, sensory itu tuh bahasa lainnya tuh indera. Jadi kan kita waktu sekolah juga Hmm, belajar ya teman-teman, Bapak Ibu, ada 5 indera tuh waktu sekolah dulu belajarnya, indera hmm, penglihatan, pendengaran, perabaan. Nah, sensory play itu berarti aktivitas bermain yang melibatkan atau mengaktifasi seluruh indera anak, yang sekarang ditemukan ada 7 indera. Kalau dari bukunya, siapa yang bikin buku 7 indera itu? Rumah Dandelion, Rumah keajaiban tujuh Dandelion. indera. Keajaiban 7 indera itu bukunya penting banget untuk dibaca juga. Atau, dan juga penelitian terbaru sejak tahun 2012, malah ada 8 indera di manusia. Mm, mm, Bukannya indera keenam ya, ini indera dalam tubuh. Jadi selain mm, 5 indera yang kita tahu, ada namanya indera lagi proprioseptif. Jadi kalau teman-teman yang mm. suka olahraga mungkin suka dengar soal proprioseptif. Proprioseptif itu adalah bagaimana otak sama otot kita berkoordinasi supaya mereka bisa melakukan satu gerakan. Ternyata kan anak itu butuh tahu ya, gerakan dorong. Ada nggak anak yang suka dorong-dorong? Apapun di rumah didorong. Nah, itu ternyata Hmm, ngelatih dia punya kemampuan di kepala. Jadi kalau di kepala manusia atau di kepala anak itu seperti ada semacam menara air traffic control di pesawat, di bandara gitu mhm, kan. Ada yang bilang, oke, di bandara tuh ada air traffic control yang bilang kayak pesawat ini masuk jalur 7, pesawat Garuda masuk jalur 5. mhm, Itu di kepala kita semua, dan terutama di anak-anak, itu ada tuh bagian yang ngatur, oke, sekarang kamu dorongnya kayak gini ya, tekanannya ya. Sekarang suara yang ini kamu gak usah dengerin, kamu dengernya suara mama aja. Itu tuh bagian yang ternyata hanya bisa dilatih lewat sensory play atau aktivitas sensori. Nah, selain proprioseptif ini yang nanti bertujuan penting kalau dia belajar dorong, belajar main motorik itu, ternyata ini adalah cikal bakal kekuatan untuk menulis. Jadi anak itu kalau mau hmm, stimulasi menulis nggak ujuk-ujuk pegang pensil loh, Mam and Dad, tapi dilatih dengan kegiatan yang menggunakan tangannya, dengan mendorong, meremas, milah-milah gitu kan. Terus yang kedua itu selain indera proprioseptif, ada lagi indera ke-8 tadi yang dari penelitiannya baru booming sejak tahun 2012, yaitu hmm, namanya indera introception. Introception itu di dalam tubuh, yang ini ternyata berkaitan dengan rasa tidur, rasa ingin tidur, dan rasa lapar. Karena introception ini adalah melatih anak itu punya rasa kenyang apa enggak ya, lapar apa enggak ya, mhm, mhm, pengen pipis sekarang atau enggak. Makanya ini kalau bahas toilet training, sangat-sangat penting toilet training aku di baca usia berkaitan anak. banget ya sama Uh-uh. sensasi mau pipis Terutama atau BAB. toilet training juga berkaitan dengan apa, kemampuan berbicara anak. Karena kalau anaknya ada keterlambatan bicara, anaknya belum bicara, Mhm, kan kita susah ya buat toilet training pakai cues-nya apa nih. Nah, jadi mhm, kalau mhm, diputer-puter nih, semua ilmu perkembangan anak tuh sangat-sangat berkaitan. Jadi semua profesional di bidang kesehatan anak itu pasti ada irisan-irisannya tuh gitu. Makanya senang banget mhm, mhm. Kejora Indonesia di bulan November ini tuh mengajak berbagai praktisi dan profesional di bidang kesehatan anak tuh untuk ngobrolin bareng ya, karena ini semua kalau kayak puzzle Hmm, ini saling berkaitan
gitu. Jadi Betul, ada betul. indera-indera yang perlu kita latih ke anak. Justru dalam melatih anak, kalau tadi Stella bilang apa mainnya cuma yang kotor-kotor, bukan cuma itu. Karena kalau melatih sensori anak itu atau melatih indera anak itu mirip kayak proporsi makanan sehat ya. Harus ada proteinnya, Hmm, harus ada sayur, ada buah, ada karbohidrat. Jadi kalau mau melatih sensori anak berarti harus atau bukan harus menyediakan aktivitas permainan atau aktivitas anak di rumah yang dia bisa mengaktifasi indera penglihatan, pendengaran, perabaan, lompat-lompat, proprioseptif juga lompat-lompat, sama ngebantu hmm, dia tuh mencicipi rasa itu juga bagian dari sensory play gitu sih. oke. Sebenarnya makan sendiri itu juga kegiatan sensori ya, Nas? Iya, betul. Jadi Mencicipi nggak dipisah. makanan, coba masukin sendok ke dalam Betul, mulut, gitu. betul. Oke, nanti kalau soal sensory play detailnya, ini mesti satu IG live lagi sih kayaknya, Nas, nggak bisa dibahas di Iya, sini. Mm. Nah, paling ini sih katanya apa ya, kan sekarang lagi booming tuh katanya kalau anak susah makan berarti kurang sensory play gitu. Nah, itu menurut kamu gimana, Mas? iya, ini mirip, aku yakin akan disetujui sama ahli-ahli lain di bidang perkembangan anak atau yang ngurusin manusia lah, behavior Hmm? science tuh, kita itu nggak bisa ngelihat satu tambah satu sama dengan dua. Dunia anak itu bukan dunia ilmu pasti, atau bukan dunia ilmu apa kepastian satu tambah satu sama dengan dua, bahwa oh kalau anak ini nggak makan pasti dia kurang sensory play. Bahkan mungkin untuk dua atau tiga anak yang berbeda, kelihatannya isunya sama, mungkin alasan akarnya berbeda ya gitu. Jadi yang kita pakai adalah perspektifnya adalah kayak detektif, kita cari tahu kira-kira kenapa ya anak ini itu seperti ini. Lalu kita bisa bikin hipotesa atau Oke. dugaan-dugaan nih. Terus kita coba mana ya kira-kira mempengaruhi gitu. Biasa sih paling gampang nih mulai dari basicnya dulu tadi. Apakah dia cukup tidur atau apakah dia memang lapar gitu. Terus sehari-hari yang paling mengganggu sekali sih sebenarnya pemakaian gadget style. Jadi anak-anak yang punya masalah makan itu pasti punya masalah bicara. Kalau dicari tahu nih, biasanya karena makannya itu sambil nonton gadget, di mana ibu-ibu tuh juga bilang kan susah ya ngurusin rumah, apalagi kalau misalnya ada work from home. Terus sambil anaknya harus diajak stimulasi. Mungkin Bapak Ibu udah ngalamin ya. Jadi mau nggak mau nih kita kasih gadget dengan maksud supaya anaknya tuh ada stimulasi tanpa harus orang tua, tapi ternyata pemberian gadget pada saat anak makan atau sehari-hari anak-anak tuh 2-3 jam pakai gadget yang terus-terusan gitu ya, bukan yang kita temenin, itu ternyata juga akan ngaruh ke perkembangan anak, termasuk ke masalah makan atau tidur tadi. Karena kan gadget ini kan juga ada blue light-nya ya, yang buat otak kita aja yang orang dewasa kita bisa susah tidur kalau kebanyakan lihat HP. Apalagi untuk otak anak yang masih sangat sensitif, masih baru bertumbuh, itu kalau kena blue light dari gadget terus-menerus itu juga bisa mempengaruhi kemampuan konsentrasi anak. Jadi ada juga loh cara-cara bermain yang bisa membantu pengelolaan kemampuan konsentrasi anak. Tadi ada yang nanya nih, bingung ngajak main anak umur 27 bulan. Sebenarnya googling aja, apalagi kalau bisa bahasa Inggris atau kalau nggak ngerti bahasa Inggris, abis googling terus Google Translate. Carinya play activity for 27 months gitu. Jadi cari deh aktivitas bermain untuk anak 27 bulan gitu. Terus atau cari juga uh, milestone developmental checklist. Jadi misalnya umur segini dia harusnya bisa apa. Nah itu diganti jadi aktivitas bermain. Misalnya umur 2,5 tahun harusnya udah bisa naik turun tangga. Cari deh aktivitas. Yuk kita naik turun tangga yuk gitu. Atau anak umur 27 bulan harusnya udah bisa lempar tangkep bola. Itu kan milestone developmental checklist udah ada tuh listnya. Nah itu dijadiin aktivitas bermain di rumah. Semoga membantu. Ya, Stel lanjut. Iya, thank you Nas udah jawab-jawabin ya. Mm-mm. Terus ini Nas, kadang tuh suka ada yang nanya, kapan sih anak tuh bisa mulai main sendiri gitu. Nah itu gimana tuh Nas? Iya, yang pertama itu tadi ya mesti tahu dulu definisi bermain itu apa, dan Mm-mm. bahwa anak itu memang sangat butuh ditemenin karena emang manusia itu Hmm. anak manusia itu beda sama anak ayam. Kalau anak ayam abis lahir dilepas sendiri bisa. Anak manusia Hmm. itu butuh ditemenin apalagi di 5-7 tahun pertama kehidupan. Tapi kan kita juga butuh masak, nyuci di rumah gitu ya. Jadi kapan anak itu bisa dilepas sendiri? Menurut aku ketika dia udah bisa ngerangkak ya, kan kalau dia bisa ngerangkak, kita bisa kasih playmat gitu, dibatasin, dia main di situ, tapi kita masih bisa lihat.
Terus juga umur 2-3 tahun ada momen-momen dia main sendiri, tapi bukan berarti kalau dia bisa main sendiri, terus kita, oh oke, dia udah bisa main sendiri, saya nggak usah temenin dia bermain, karena kemampuan interaksi sosial, kemampuan berkomunikasi dibentuknya dari bermainnya ada temennya. Makanya kan buat anak-anak yang masa pandemi ini kan biasanya orang tua tuh kalau datang ke aku udah nanya nih style kayak, anak saya gimana nih kemampuan sosialisasinya ya, soalnya dia lahir pas pandemi, nggak bisa ketemu teman. Terus saya bilang, sebenarnya dari teori psikologinya, kemampuan interaksi anak itu berkembang dari interaksi dengan orang tua. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nggak ketemu teman seumuran 2-3 tahun di masa pandemi ini ya. Yang penting orang tuanya jadi teman mainnya. Nah itu yang makanya kita perlu ngobrol dan bahas gimana sih jadi teman main anak yang asik, yang seru sesuai si anak. Karena itu yang akan membuat sinaps-sinaps di otaknya berkembang. Oke. Jadi, tapi sebenarnya lumayan ngaruh sih, Nas. Kayak kemarin tuh si Gia pertama kali ikut acara yang kayak agak rame gitu. Dia tidak bergeming gitu, kayak ngeliatin dulu. Cuma memang tipe anaknya kalau aku perhatikan memang slow to warm juga sih tipe anaknya gitu. Cuma aku setuju banget, memang yang penting orang tuanya dulu sih ya membangun relasi itu saat bermain gitu, supaya Iya, anaknya nanti juga dia bisa punya interaksi. replika pas ketemu temen. Memang sih kalau dari pengalamanku Bu Ibu, bisa aja sih sebenarnya ditinggal main. Bener sih pas udah merangkak, tapi sebelum merangkak tuh juga bisa-bisa aja sih kayak ditinggal di baby gym gitu Oh sebentar. iya. Tapi sebentar aja ya Bu Ibu, dan itu pastikan dalam pengawasan kita gitu. Cuma memang sebaiknya tetap mendedikasikan waktu yang kita tuh main untuk anak gitu ya Nas ya. Dan kadang tuh Betul. misalnya ada yang nanya gimana ya, main tuh harus gimana sih, apa harus bikin-bikin gitu kan, soalnya sekarang kan banyak yang bikin-bikin DIY gitu kan, jadi mungkin kadang tekanan juga buat ibu-ibu. Kayak kalau aku sih sebenarnya dulu kalau lagi rajin coba bikin, tapi kalau enggak mah ya udahlah yang ada aja gitu. Benar nggak sih Nas? Soalnya kadang justru yang Betul. sesederhana mungkin itu bisa jadi mainan buat anak, kayak kardus bekas lah, terus atau botol aku isi beras aja gitu kadang dikasih. Gimana tuh Nas menurut kamu? Jadi kunci bermain buat anak itu sebenarnya adalah untuk dia tuh ngerasa ditemenin. Beda nggak sih kalau Oke. teman-teman dulu ada nggak sih yang waktu kecil tuh main layangan, main sepedaan. Aku tuh dulu tim anak sepeda soalnya rumahnya di kompleks. Jadi waktu SD mainnya sepedaan. Atau main ke rumah temen, main rumah-rumahan. Bisa ngerasain nggak beda asiknya antara main sendiri sama main sama temen. Main sendiri juga asik. Tapi main sama temen, apalagi pas usia SD tuh seru loh. Dan kita bisa share joy. Itu yang kita cari dari bermain. Lihat deh ikannya ada di sini nih. Lihat tuh layangannya ada gitu. Itu usia SD. Usia anak-anak, bahkan nonverbal, bahkan sebelum anaknya bisa bicara, hanya dia ngerasa kita temenin dan kita ekspresi wajahnya, oh ya, oh enak ya masukin tangannya ke pasir, oh lagi manjat-manjat ya, atau mainan yang dimakan, itu pun udah bikin dia happy karena kita nih kadang nggak ngerti bahasa orang ya. Kalau kita misalnya ke negara Thailand atau Hong Kong yang kita nggak ngerti Mandarin, tapi kita bisa tahu deh orang ini lagi happy atau marah dari intonasi suara sama ekspresi wajah, bener gak? Jadi percaya bahwa anak-anak kita bahkan sebelum mereka bisa bicara, mereka akan tahu orang tuanya tuh happy apa enggak main sama anak, kehadiran anak di keluarga itu diinginkan atau enggak, orang tuanya senang spend time sama anaknya apa enggak dari intonasi kita pas main sama anak, sama ekspresi wajah kita. Coba kalau dia main, terus kita, aduh, ntar repot nih beresinnya. Aduh, kok kan main ini lagi sih? Kira-kira yang dia rasain apa? Oh, mamaku nggak suka aku ya. Gitu. Dia nggak paham bahwa mamahnya tuh kesel karena nanti repot buat beresin. Dia baper. Anak-anak tuh kan bucin banget ya ke orang tuanya gitu. Jadi dia akan ngerasanya, oh, aku tuh tidak diinginkan di sini. Gitu. Nanti dia jadi punya ulah-ulah perilaku yang lain. Padahal kalau kita mulai repair dari kegiatan bermain, mungkin dia akan lebih punya pengalaman yang menyenangkan tuh lewat bermain. Aku tuh selalu inget kata-kata Anas sih, anak tuh bucin banget. Aku jadi kadang ketawa sendiri begitu punya anak tuh. Karena kan dengerin kamu live tuh dari masih hamil gitu kan Nas. Terus sekarang semakin anakku sekarang udah setahun, udah jadi toddler, kelihatan banget apa ya, ya emang bucin gitu sih, emang lucu banget ya, maksudnya kayak pengen banget nempel sama kita, terus kayak ekspresif juga gitu kan, pengen banget disayang. Nah ini kan, nah iya, jadi sebenarnya yang penting kita sebagai orang tua coba menjadi partner main yang baik dulu buat anak gitu ya, yang paling enggak atentif dan menyediakan waktu ya Nas ya, termasuk ayahnya ya Nas, kemarin kamu sempat bilang kita kan sempat briefing kemarin.
Bapak-bapak tuh Mm-mm. penting banget ngajak bermain dan bisa ngasih variasi permainan yang berbeda dengan ibu-ibu. Tadi kalau Stella bilang bahkan kardus bekas itu bisa diajak main buat anak. Aku juga lagi belajar pendekatan namanya Dear Floor Time. Itu Mm-mm. bahkan main pakai tubuhnya orang tua tuh udah stimulasi. Karena ini kan skin ya, Oke, tuh. perabaan. Mm, Dia mm. ngerasa deket sama orang yang disayang. Kita kalau sakit aja pengennya dideketin sama ibu. Kita kan dulu waktu kecil, waktu kita sekarang Mm, punya anak, mm. anaknya sakit pasti pengen deket kita. Nah, bagaimana kalau kita memberikan perhatian ini sebelum anaknya sakit? Jadi dalam setiap hidup sehari-hari, Hmm. tiap malam tuh ada momen-momen dia bisa skin to skin sama kita. Terus kalau dulu aku mainnya tuh uncang-uncang angge gitu, tau nggak sih, ditaruh di kaki. Tahu aku. Terus apa Jadi anaknya berdiri bab terus menangkap bener di punggung kaki kita diangkat gitu. diayun gitu kan pakai Heeh, kaki. heeh. Terus antara bapak atau ibunya bisa main jadi kayak kuda atau gajah-gajahan, jadi dia anaknya di punggung kita Benar-benar. gitu. Jadi Mm-mm. playground pertama anak tuh adalah tubuh orang tuanya karena dia juga lahir dari kita kan gitu. Mm-mm, Karena mm-mm. on the other hand, aku ada nih nanganin kasus di usia dewasa yang dia nggak pernah punya pengalaman disentuh secara fisik oleh orang tuanya, bahkan mempengaruhi bagaimana dia berelasi romantik di usia dewasa. Dia nggak nyaman karena nggak pernah punya pemrograman Hmm. di kepala, sentuhan-sentuhan yang nyaman itu yang kayak apa sih? Saya taunya cuma dipukul, jadi nggak pernah punya pengalaman sentuhan yang aman. Itu kan kesian ya, jadi kan kita mesti itu butuh proses terapi dan memproses trauma-traumanya dia. Jadi kalau kita sekarang punya anak yang usianya kecil ya berarti ini adalah kesempatan saya memasukkan pemrograman di kepala pengalaman-pengalaman menyenangkan lewat interaksi, lewat bermain. Dan walaupun capek, ini tuh waktunya nggak lama loh. Nanti ada masa Iya, anaknya aku benar. mau sendiri. Nanti dia udah mulai sekolah TK nih, Mhm. biasanya mama-mama udah mellow nih. Dadah ma, aku mau main sama temenku ya. Dulu apa-apa nyariin mama papanya, sekarang mama temen. Jadi walaupun capek, perlu inget ini waktunya cuma sebentar. Oh, thank you Nas, sudah diingetin juga nih. Tapi Heeh. emang emang benar sih ibu-ibu kadang capek dan harus siap berantakan, harus siap Mm-mm. ngeberesin gitu kan. Meskipun diajarin juga kan anaknya buat beresin. Cuma kalau main-main yang memang kayak apa ya, kadang itu kan kayak pegang-pegang beras ya, itu udah harus siap ambiar kemana-mana gitu deh berasnya. Mm-mm. Harus siap ngeberesin. Oke, Nas, tadi pertanyaannya udah ada yang Anas coba jawab ya. Soalnya karena aku keluar, terus aku masuk Mm-mm. lagi, jadi aku nggak bisa. Ya, Stella mulai berputar lagi. Aku coba sambil jawab ya. Ada pertanyaan yang nanya minimal berapa menit waktu untuk meluangkan main bersama anak. Jadi dari yang aku pelajari dari Play Therapy Internasional di UK itu kita minimal 20 menit spend time main sama anak. Waktu kita jadi teman mainnya anak, kita tuh namanya follow the child, ikutin aja. Oh, anaknya lagi suka tepuk-tepuk, kita ikut tepuk-tepuk, itu belajar ritme. Atau anaknya lagi suka main mobil-mobilan, kita ikutan. Terus main papet, kadang-kadang nih orang tua zaman now kita kadang nggak kepikiran ya bahwa main papet yang zaman dulu banget itu sangat sensori, sangat melatih kemampuan bicara anak karena dia jadi belajar oh bicara itu ada lawan bicaranya ya, ada yang ngomong, ada yang nanggepin gitu. Jadi oh anaknya lagi suka mainnya apa namanya nempel-nempel atau ada anak yang suka banget main slime, kita ikutin. Jadi dalam 20 menit itu kita follow the chart. Jadi bukan kita bikin agenda. Misalkan dulu misalnya sebelum saya belajar play terapi, saya tuh taunya main sama anak tuh direktif kayak gambar ini dong, gambar pohonnya dong. Ini kenapa warnanya kayak gini? Ternyata itu bukan bermain yang diharapin buat anak gitu. Karena kalau kita mainnya tuh banyak instruksi, itu jadinya bukan fun. Coba ya kita ngerjain sesuatu dikasih banyak instruksi rasanya fun nggak enak kan. Jadi buat anak-anak apalagi dengan otak lagi dalam masa perkembangan kalau pas 20 menit main sama anak itu kita follow the child ngikutin kayak teknik marketing oh lagi suka main ini terus kita juga ngelakuin namanya reflective communication jadi kita ucapin apa yang anak tuh lagi mainin apa yang dia pegang dia sentuh jadi yang konkret jadi bukan bilang oh kamu suka ya main masak-masakan bukan oh mama lihat papa lihat kamu lagi pegang masak-masakan warna merah ya jadi itu ngebantu anak juga bisa memahami apa yang dia lihat, dia pegang, dan itu masuk ke kosakata. Jadi sekali bermain itu banyak banget stimulasi yang kita bisa masukin ke anak, termasuk perkembangan bicara, karena sekarang lagi banyak banget nih kasus speech delay. Gitu, Stel. Tadi Oke, aku Nas. baru Tadi kamu, jawabin yang pertama. Mm-mm. aku sambil dengar juga sih. Aku tuh bisa dengar kamu, tapi nggak tahu kenapa tadi Kenapa? keluar. Terus, Ya. halo Nas.
Tadi Ana sudah sebut Oh, bahas oke, yang oke. itu belum sih Nas? Yang pasien kamu ada yang Yes. speech delay karena kebanyakan main yang elektronik itu? Udah sempet bilang. Iya, iya, belum, belum, belum. Iya, jadi Coba Nas. aku concern banget nih, makanya kegiatan psikoedukasi kayak gini nih preventif kan. Kita melakukan Mm-mm, mm-mm. prevention dengan sharing live Instagram gini, karena seminggu aku praktek nih teman-teman sebagai psikolog anak, itu 80% kasus yang masuk tiap hari itu adalah anak 2-3 tahun, anak umur 2 atau 3 tahun tuh belum bicara, atau belum bisa mengucap kalimat, atau belum bisa tektokan dua arah, atau dipanggil nggak denger. Itu kalau ibaratnya kalau aku bikin penelitian nih, garis besarnya adalah dari umur 6 bulan anaknya terpapar gadget. Yang tadi maksudnya adalah anaknya Hmm. susah makan, ya udah saya kasih gadget, atau saya sibuk banget, atau saya kecapean jadi saya kasih gadget. Nah, kan kalau kita bisa preventif nih, berarti kita tunggu deh sampai 2 tahun baru pakai gadget, karena resiko terlalu besar. Pilih sekarang enak, kitanya lega, nggak capek, tapi anaknya ini ada kemungkinan bisa speech delay karena terpapar gadget di usia dini. Yang Steve Jobs dan orang-orang di Microsoft yang bikin teknologi aja mereka nggak kasih gadget sama anaknya sampai anaknya 5 SD gitu. Jadi kita mesti ngerti Hmm. pemakaian gadget ini. Terus yang kedua, ada juga anak-anak yang speech delay selain karena pemakaian gadget itu dan nggak berkembang ide bermainnya karena orang tuanya cukup tajir nih, kaya gitu. Jadi dia suka beliin mainan-mainan yang advance gitu, yang pakai mobil elektronik, robot elektronik, tapi mainan makin canggih. Itu kan anak less effort ya. Ibaratnya kalau dia bisa Ya, ngomong, ya, ngapain setuju. gue ngomong, ngapain gue lari, orang gue pencet aja mainannya datang. Jadi dia nggak mau usaha, padahal Hmm. badannya ini tuh perlu dilatih. Makanya kalau kita mainnya tuh cuman ruangan aja pakai playmat, ada mainan yang bisa dia naik turunin, sederhana aja pakai barang-barang di rumah yang aman, terus cuman pakai kardus bekas kan dia bisa masuk, bisa ditaruh barang, itu ternyata lebih merangsang imajinasi. Dan buat anak-anak dengan kondisi autisme style itu Hmm. mereka itu minim sekali ide bermainnya. Jadi misalnya nih, kalau kita kan dulu, ini juga panduan buat Bapak Ibu, selain bisa cek di milestone development ya, misalnya tuh lihat kotak kayak gini, umur 2 tahun atau 1,5 sampai 2 tahun, anak yang perkembangannya sesuai usia tuh udah bisa mainin ini tuh jadi halo gitu. Terus dia bisa mainin ini jadi misalnya apapun nih, jadi misalnya buat masak atau ini buat tangga gitu. Pada anak-anak yang ada autismenya, salah satu kriteria yang kita lihat adalah mereka tuh main cuma disusun doang. Mereka nggak ngerti main namanya symbolic play ini. Nggak ngerti bermain sosial. Nah, itu tuh khawatir banget. Tapi bisa jadi kan anaknya nggak ada ide bermain karena kita yang nemenin, dia jarang punya pengalaman ditemenin main dan jarang dikasih kesempatan explore. Tadi main sama anak juga nggak boleh terlalu banyak kita intervensi. Gini aja mainnya, caranya gini, mainnya dia gini, gitu. Jadi tuh bikin anak tuh pusing di kepala. Jadi aku kemarin pas briefing sama Stella belum bahas bahwa bermain itu penting Hmm. banget karena pada anak-anak dengan autisme mereka tuh nggak ada ide bermain. Jadi justru makin anak ini idenya Hmm. makin menarik gitu ya. Kok ini bisa dijadiin tepukan? Kok ini bisa dijadiin buat halo gitu kan? Atau apa taruh kepala? Wah, itu anak yang perkembangannya justru hebat gitu. Justru pada anak-anak dengan autisme Hmm. salah satu terapi yang kita lakukan adalah mengembangkan ide bermain mereka, karena kalau anak itu nggak punya ide bermain, dia nggak kebayang situasi sosial tuh harus ngadepin apa, pindah tempat harus ngapain, itu kan harus pakai imajinasi. Sementara itu nggak berkembang. Jadi bermain ini kelihatannya receh ya, tapi ternyata Hmm. fundamental Hmm. banget buat anak gitu. Oke, thank you banget, Nas. Ini ada pertanyaan yang Mm-mm. belum dijawab nggak sih, Nas? Boleh tolong bantuin scroll Ada di nggak? atas sebentar. Mm-mm. Karena di aku hilang nih. Bentar. Oh, mungkin ini bisa Stella bantu jawab juga. Tadi ada yang nanya, ini Stella suka Hmm? suka bingung ide bermain sama anak tuh gimana? Biasanya Stella dapet inspirasinya, ide-idenya gimana sih Hmm. Stella? Apa ya? Ngeliatin ibu-ibu di Instagram yang rajin ini sih bikin mainan ya. Iya. Mungkin bisa di-follow tuh @ayomaincacio. Itu Heeh. partner aku di Kejora. Katara itu adalah salah satu ibu yang rajin banget bikin mainan buat ketiga anaknya. Terus nyari di Pinterest sih juga banyak ya. Cuma aku jujur nggak serajin itu sih, Iya. Mas. Heeh, bener-bener Iya. kayak apa ya? Cuma kadang kasih. Oh ini aku biasanya kasih satu box isi mainan, tapi kayak tiga maksimal 4 mainan dan itu aku rolling per 1 atau 2 minggu sih Nas. Jadi Heeh. apa namanya biar nggak bosen tapi juga
nggak setiap hari aku rolling gitu, supaya seminggu itu Iya, dia iya. bisa bisa menggali lebih dalam mainan itu tuh bisa diapain aja gitu sih. Betul. Terus iya kadang aku contohin dulu, terus kalau emang aku harus beberes ya aku tinggal sih, aku bilang main dulu ini gitu. Terus nggak tahu ya nanti tiba-tiba kayak dia mindah-mindahin sendiri baloknya atau Mm-mm. dia susun-susun kayak gitu sih. Paling ide-ide tuh Iya. sebenarnya banyak sih ya, googling gitu kayak Heeh. permainan anak 1 tahun itu banyak banget sih. Iya, Hmm. dan kita juga perlu punya ekspektasi yang realistis. Karena kan tadi aku bilang, semoga minimal dari teman-teman yang nonton hari ini itu tahu bahwa kunci kita bermain sama anak tuh kebersamaan nih sama anak, dia ngerasa Ya, ditemenin, terus ekspresi wajah sama intonasi suara. Jadi nggak penting mainannya tuh ibunya jago bikin, aku nggak jago gambar gitu. Jadi mm-mm, nggak mm-mm, penting mainannya tuh keren untuk di Instagram. Yang penting itu anaknya tuh ditemenin main 20 menit sehari minimal. Cuma sekedar kayak main di bak dikasih air aja tuh Mm-mm. sebenarnya udah seneng sih, itu buat mereka menyalurkan energi ya nggak sih. Nah, Sorry, iya. eh, Jadi main buat anak tuh bayangin gini. Jadi jangan bayangin otak anak kecil kayak kita yang pengalaman hidupnya udah berapa puluh tahun. Buat hmm, mereka tuh charger aja menarik gitu. Oh iya iya ya. sih charger Tadi sering banget tuh. mindah-mindahin aja tuh udah bermain buat mereka mindah-mindahin Mm-mm, barang gitu. mm-mm. Atau kayak apa ya, baloknya waktu itu aku selotip di kaca, nanti dia suruh ngambilin gitu. Jadi dia narik narik selotip itu juga apa ya, melatih kekuatan otot tangan nggak sih Nas sebenarnya? Iya, dan ada efek surprise. Tahu nggak sih kenapa anak senang Hmm. main sesuatu ditutup, dibuka lagi. Kita umpet-umpetin. Oh, Ini oke. bahkan kalau lagi sesi play terapi ya, Stel. Mm-mm. Itu anak yang 8-7 tahun, itu di ruangan aja masih suka mainnya gini. Miss, kita main umpet-umpetan bareng ya. Jadi aku umpetin mainan-mainan kecil, nanti Miss cari. Itu umur 8 tahun aja masih suka main kayak gitu. Jadi kebayang ya, di usia yang lebih kecil kalau Hmm. kita maininnya misalnya punya beras atau pasir, kita umpetin, atau di depan kita umpetin, itu buat anak tuh udah surprise effect, itu udah bikin rasanya kayak main. Jadi nggak harus Oke, oke. ujuk-ujuk main petak umpet. Petak umpet kan baru bisa kalau anak udah rada gede ya. Kalau anaknya kecil Hmm. petak umpet nangis, mamaku mana gitu. Jadi barang-barangnya aja yang diumpetin gitu. Atau itu cilukba ya kan, kalau masih Ciluk yang bak, setahunan ya, yang buat separation anxiety juga bagus ya Nas. Itu dulu sih Gia aku iya, cilukbain karena dia separation anxiety. Nah, uh-uh. ini kita mau ini ya bagi. Jadi kan kayak di postingan kemarin, nanti Mm-mm. Anas kasih satu pertanyaan, terus nanti buat Mm-mm. yang jawabnya paling benar, paling Lengkap. tepat dan paling cepat, Mm-mm. iya nanti dapat bukunya Anas nih. Aku juga punya yang tidak ada sekolah, tak ada sekolah untuk jadi orang tua. Ini aku yang minta Anas sih, makasih ya Anas. Aku yang minta Anas, mau dong nanti Sama-sama. satu dikasih buat yang bisa jawab. Soalnya bukunya bagus banget nih, ibu-ibu. Nah, sekarang Anas mau kasih pertanyaan apa nih, Nas? Pertanyaannya buat yang mendengarkan live Instagram ini adalah Hmm. coba dijelasin dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing, bahasa teman-teman. Kenapa sih bermain itu penting buat anak? Karena buat teman-teman juga nih sebagai orang dewasa ya, kita tuh belajar apapun itu tuh harus tahu why-nya. Baru kita semangat Hmm. ngelakuin. Karena kalau kita nggak ngerti kenapanya, kenapa sih makanan anak harus bikin sendiri, kenapa sih jam tidur anak harus ada waktunya. Kalau kita nggak ngerti why-nya, kita akan males dan nggak termotivasi ngelakuin. Tapi kalau kita udah dapet Hmm. why-nya, mau sesusah apapun pasti kita akan bisa kerjain. Jadi kalau sesuai topik hari ini, kenapa sih bermain itu penting buat anak? Jadi harus bisa memahami itu dulu. Kira-kira apa ya jawabannya menurut Bapak Ibu? Tadi aku bikin ada Nah, beberapa versi tuh, versi receh sama versi advance. Jadi silahkan dicoba dijawab. Nanti yang coba paling lengkap, dijawab ya. kita kasih buku, kamu tak ada sekolah buat jadi orang tua. Iya. Nah, coba ditulis di kolom komen aja, singkat padat jelas aja nih. Mm-mm. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dengerin. Nah, paling aku coba rangkumin juga ya, Nas. Jadi pokoknya Mm-mm. bermain itu penting banget buat perkembangan otak dan kecerdasan anak. Karena lewat bermain, sinaps-sinaps di otak itu akan menyambung satu sama lain. Dan sebenarnya playground pertama anak itu adalah tubuh orang tua sendiri. Jadi kadang kita mungkin Mm-mm. pusing-pusing mikirin mau beli mainan apa atau harus bikin mainan apa. Padahal yang penting dengan sentuhan sama orang tua, terus interaksi yang dibangun sama orang tua itu juga penting banget buat anak gitu. Jadi cukup dengan kita menyediakan waktu. Kayak aku pernah baca setengah jam gitu ya, Nas, sehari atau 15 menit. Iya, 20 menit segitu Segituan, cukup. 20 menitan ya, Mm-mm. yang kita benar-benar tanpa distraksi,
fokus ke anak, terus bisa main kuda-kudaan, jadi kita jadi kudanya gitu kan, atau kayak Mm-mm. pesawat-pesawatan gitu. Terus uncang-uncang angke itu coba deh di googling uncang-uncang angke. Soalnya aku dulu pas kecil juga digituin sama mamaku. Jadi Mm-mm. kayak gitu-gitu udah cukup sebenarnya buat anak. Terus semakin sederhana mainan itu justru melatih imajinasi anak dan rasa penasaran anak. Jadi justru sebenarnya lebih bagus ya. Terus, Mm-mm. nah bermain, yang penting tuh anak ditemenin sih. Jadi memang ada saatnya mungkin kita harus sambil ngerjain pekerjaan rumah atau yang orang tuanya masih work from home kan juga nggak gampang. Cuma itu Mm-mm. aja sih, coba sisihkan waktu 20-30 menit per harinya. Terus bermain itu pengaruh loh ke tidur anak. Jadi bermain yang banyak bergerak dan juga fun buat anak itu akan membuat kualitas tidurnya lebih baik gitu ya Nas ya. Ini Mm-mm. mana nih belum ada yang jawab. Kalau nggak yang lebih simpel lagi aja Nas. Apa jawab apa pertanyaannya? Tadi ya, Eh, berapa lama, berapa menit harus bermain sama anak minimal ya? oh ya. Nah ya, ayo ibu-ibu. Oh, gampang banget. Berapa menit sehari minimal kita menyediakan waktu main Iya. sama anak. Jadi kalau punya waktu berlebih, punya energi berlebih ya boleh 40 menit, boleh 50 menit. Dan kalau di sesi one on one aku coaching orang tua, biasanya aku juga Mm-mm. ajak orang tuanya mengenali ritme diri mereka, Stel. Jadi mereka lebih punya Hmm, energi, lebih mood itu di pagi, siang, atau malam main sama anak. Gitu. Ada orang oke beda-beda oke. soalnya. Jadi Bapak Ibu bener-bener you do you deh, lakuin yang secocoknya diri kita, jangan terlalu ngikutin postingan-postingan ibu-ibu di Instagram lain, nanti insecure. Yang penting, oh saya mah cocoknya Mm-mm. begini, saya mah bisanya begini. Ya udah, anak kita mah nggak banding-banding kita sama orang lain, kita yang suka banding-bandingin diri sama orang lain. Ya mungkin dijadikan inspirasi boleh buat ide-ide Iya. ya. Cuma mungkin tidak perlu dijadikan tekanan gitu. Terus karena Mm-mm. memang banyak yang senengnya, ada yang seneng sharing soal permainan, sharing soal MPASI ya nggak sih Nas? Jadi maksudnya Betul, tergantung kitanya beda-beda aja kayak, panggilan hidupnya iya. sharingnya. Kadang kalau sharing MPASI gitu aku juga kadang, wah bagus-bagus banget nih makanannya dibuatnya menarik. Aku kayaknya nggak ada waktu deh. Tapi aku sih ngambil sisi kayak, oh aku curi aja, curi. Maksudnya aku contoh aja menunya gitu kan. Tapi nggak usah Iya, sekeren itu gitu. iya. Aku justru Amati, seneng tiru, sih sama yang modifikasi. suka sharing. Iya benar-benar. Betul. Nah sini ada yang jawab gak sih? Kok di aku nggak ada yang masuk Nggak ada. notifikasinya aku? Iya, aku juga nggak eh lihat. ya nih berapa menit nih ibu-ibu? Coba mungkin yang lagi nonton nih. Teman-teman kejora yang jawab juga nggak apa-apa. Dan kalau Silakan kita loh. punya 2 atau 3 anak, 20 menit tadi bermain sama anak itu tuh satu persatu ya. Jadi kalau quality time main sama anak pertama, quality time main sama anak kedua. Kalau anaknya tuh Oh, I rebutan, see. kita bikin Mm-mm. main bareng, tapi tetap ada special time gitu. Karena Oh, kita oke, aja oke. sama pasangan, kita pengen waktu spesial kan. Misalnya, masa aku bareng keluarga kamu terus, aku mau dong kita berdua aja. Kita aja yang orang dewasa bisa request kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu, gimana Heeh. anak-anak. Dan justru menariknya, style dari klien-klien Hmm? aku, ketika orang tuanya lebih dedicated one on one special time gini, bermain bersama anak, itu malah mengurangi sibling rivalry. Jadi ketika anak ini dipenuhi Oh, tangki cinta, kebutuhan emosi buat bermain yang satu-satu, nanti pas mereka bareng-bareng, kok jadi nggak seheboh dulu ya. Kalau dulu tuh udah kayak kacau banget nih, rebut-rebutannya, marah-marahnya. Ini tuh berkurang ya, itu karena orang ini kan kebutuhan bermain, kebutuhan rasa cinta ini kan kayak kelaparan ya. Kalau udah terpenuhi, mereka jadi udah nggak terlalu galak lagi mencari-cari keluar gitu. bener-bener. Jadi pas disatuin justru kayak, oh ya udah cukup. Aku juga sempat quality time juga Bisa sama orang tuaku berbagi. gitu ya. Iya, Mm-mm, iya, iya, mm-mm. iya. Oh, menarik banget, bagus banget Anas. Ya udah, ini nanti Mm-mm. pertanyaannya ini aja. Udah banyak yang jawab katanya. Nggak muncul ya tempat aku. Coba sebentar Mungkin ya. dari Kejora bisa bantu screenshotin, soalnya di tempat aku nggak muncul. 1 menit ada nih. Iya. Mbak Ibu Dionisia Dini. Benar nggak sih ini yang paling Oke, cepet? selamat. Nggak bisa Nanti nge-vote ya. nanti DM ke Kejora ya. Iya, nanti dihubungin sama Kejora. Oke, makasih Anas. Buat Mm-mm. ininya kalimat penutup dari Anas apa nih Nas? Oh ya, tunggu. Aku cuma mau bilang kalau ibu-ibu penasaran kaitannya nanti sama makan dan tidur, akan ada live lagi. Hari ini bermain pekerjaan utama anak, aku setuju banget bahwa
pekerjaan utama kita dulu sebagai anak maupun anak kita yang sekarang itu bukan membanggakan orang tua ya, tapi adalah bermain. Dan kita perlu berlatih dan belajar. Makanya ini kenapa, maksudnya main doang kok mesti belajar? Ya emang karena kita nggak ngerti loh sebenarnya gitu. Dan ketika kita udah dewasa kan cara mikir kita nggak kayak anak-anak. Jadi nggak apa-apa banget loh kita belajar. Dan follow the child, enjoy the time. Karena waktu kita sama anak nggak akan lama dan nggak akan terulang. Aduh, jadi melo. Enjoy the moment. Ya, pasang ekspresi wajah yang menyenangkan, intonasi suara yang seru. Wah, kamu main ini ya. Karena itu yang akan kerekam di kepala anak, dia akan bawa itu sampai ke usia dewasa, betapa dulu senengnya ditemenin main sama orang tua, dan itu membuat dia ngerasa berharga jadi manusia. Jadi kalau sekarang ini kita banyak isu soal kesehatan mental, orang ngerasa nggak berharga jadi manusia, kita bisa lakuin langkah preventifnya dengan menemani anak bermain, memberikan ekspresi wajah dan hati yang menyenangkan, sehingga dia ngerasa I'm the most precious person in this world for my parents. Karena nggak ada yang lebih menyenangkan buat anak selain dia merasa dihargai oleh orang tuanya sendiri. Selamat mencoba bermain di rumah ya. Makasih banget Anas buat waktunya. Terima Sama-sama. kasih buat ayah dan ibu yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.